Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, judul ceramah saya adalah Al-Masih dan Al-Mahdi adalah sosok yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh setiap kaum. Ini maknanya bahwa sosok yang telah dinubuatkan kedatangannya di akhir zaman oleh setiap agama. Hadirin wadirat yang terhormat, zaman ini sungguh merupakan zaman kecenderungan manusia untuk menjauhkan dirinya dari keagamaan. Segolongan manusia kini telah melampaui batas keburukan-keburukan. Manusia telah sedemikian rupa bergelimang di dalam dosa-dosa dan hal-hal yang tidak senonoh, sehingga mereka sama sekali tidak menghiraukan ajaran-ajaran luhur agamanya. Kini keburukan akhlak apalagi yang tidak terdapat di dalam perbuatan umat manusia, sehingga pada akhirnya manusia pun berpikir bahwa kini tidak tampak lagi jalan untuk menghindar darinya. Sehingga pada akhirnya apa yang tengah terjadi pada kondisi keagamaan, kondisi perpolitikan, kondisi sosial kemasyarakatan tidak pernah ditemukan di dalam sejarah perjalanan yang panjang keberadaan manusia itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuharul fasadu bil bahri wal bahri. Telah tersebar segala malapetaka, baik itu di daratan maupun di lautan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, maka dari itu fakta membuktikan bahwa baik penganut ajaran agama maupun yang tidak menganut suatu ajaran, semuanya sedang terbelenggu dalam malapetaka tersebut. Sehingga pada akhirnya manusia kini tengah diliputi segala kegamangan dan ketidaktentraman. Kini kita saksikan
telah sedemikian meluasnya kekisruhan, bahkan pertumpahan darah. Kini kita saksikan di belahan dunia ini adanya gempa, bencana banjir, tsunami yang meluas, malapetaka wabah penyakit yang sungguh menakutkan dan tidak terbendung. Kemudian betapa banyak terjadi perselisihan dan kekisruhan di antara sesama bangsa, sehingga mengakibatkan korban rakyat jelata. Kini bahkan gejala-gejala munculnya perang dunia ketiga pun semakin mendekatkan segenap umat manusia ke arah malapetaka yang dahsyat. Malapetaka yang sedemikian dahsyat dan membuat bulu kudu manusia berdiri tersebut tergambar secara nyata di dalam istilah yang terdapat di dalam Islam, dalam agama Hindu. Tatkala manusia telah melupakan sang penciptanya, maka pada saat itulah akan tersebar berbagai macam kedukaan dan kekhawatiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang dari awal saya bacakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khaufun alaihim walahum yahzanun." Kami berfirman, pergilah kamu semua dari sini, dan ingatlah, jika datang kepadamu suatu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, menurut konteks ayat atau firman suci di atas, disampaikan kepada Adam setelah beliau dan istrinya Hawa bertobat atas kelaliman terhadap diri mereka. Di sini mengandung bantahan terhadap dogma gereja Adam dan Eva keluar dari surga dalam keadaan berdosa, yang kemudian menjadi landasan dosa waris. Orang yang dikaruniai petunjuk, hudan dari Tuhan, di mana ini bahasa Arabnya itu adalah Mahdi, ya, sebagai isim maf'ul, yang juga berarti orang yang memberi petunjuk, ya, sebagai isim fa'il. Maka kata Mahdi itu artinya mengandung arti yang ganda. Jadi petunjuk ilahi dikaruniakan kepada semua bangsa. Maka dari itu Quran suci menyatakan tiap-tiap bangsa ada orang yang memberi petunjuk, yang juga disebut nabi, rasul atau utusan. Jadi berkat petunjuk ilahi ini, mereka mempersatukan bangsanya masing-masing dalam satu kesatuan, dan mempersatukan sekalian bangsa sehingga manusia benar-benar satu umat. Karakteristik pemimpin dunia itu adalah membenarkan atau menggenapi apa yang ada pada mereka, terutama tentang ramalan atau nubuatan kedatangan yang dijanjikan. Nah, ini merupakan perjanjian ilahi, ya, dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyya lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala a'aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari manusia melalui nabi-nabi. Apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Dan kemudian datang kepadamu seorang rasul yang menggenapi apa yang ada padamu. Maka haruslah kamu beriman kepadanya dan haruslah kamu membantunya. Dia berfirman, adakah kamu mengakui dan menerima tanggung jawab yang aku bebankan kepadamu mengenai itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Dia berfirman, maka kamu hendaknya menjadi saksi. Dan aku pun bersertamu termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Sebagai misakon golizo atau perjanjian yang kokoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna minan nabi miskohum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum misakon golizo. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji mereka dari para nabi mereka itu, dan dari engkau dan Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa ibnu Maryam, dan kami pernah mengambil janji yang kuat dari mereka itu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi pemimpin dunia itu telah diramalkan atau dinubuatkan oleh para penuntun umat, ya, dari berbagai bangsa di dunia ini. Sebagaimana dapat dibaca di dalam Taurat, kemudian di dalam Injil, di dalam Bhagavad Gita, di dalam Tripitaka, ya. Oleh karena itu, umat manusia, pengikut semua agama di dunia itu mengharapkan kedatangan pemimpin dunia itu atas dasar nubuatan di dalam kitab suci maupun tutur kata turun-temurun. Kaum Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias Agung yang melebihi Musa. Kaum Kristen mengharapkan kedatangan Kristus kembali. Kaum Majusi mengharapkan kedatangan Zoroaster kedua kalinya. Kaum Hindu mengharapkan kedatangan Kalki Avatara, atau kaum Buddhis mengharapkan kedatangan raja dari semua raja. Kaum Konfusianis mengharapkan kedatangan Boktok yang sempurna, dan kaum Muslimin mengharapkan kedatangan Imam Mahdi. Hadirin hadirat yang berbahagia. Ajaran Sikh itu telah memberikan peringatan secara nyata berkenaan dengan adanya zaman yang sedemikian buruk keadaannya. Di dalamnya disebutkan bahwa pada suatu saat akan muncul suatu masa yang di dalamnya manusia akan sedemikian rupa melupakan ajaran-ajaran dan tauladan yang terdapat di dalam agama mereka. Dan pada saat itu pun manusia akan lupa dengan ajaran-ajaran luhur tentang akhlak dan kemanusiaan. Maka demikianlah pada akhirnya kini kita akan saksikan segala keburukan telah mencapai puncaknya dalam perjalanan sejarah manusia. Nah, ini di dalam yang terdapat di dalam ajaran Sikh. Hadirin para yang berbahagia. Sungguh
telah memberikan suatu pembenaran yang pasti bahwa bagaimana besar kerusakan yang telah terjadi pada mereka. Oleh karena itu, seorang tokoh terkenal di kalangan Muslim India saat itu, yakni Sir Syed Ahmad Khan, menuliskan di dalam salah satu bukunya bahwa apabila kini ada seorang utusan Allah Ta'ala yang mengajarkan tauhid kepada umat manusia, kemudian memberikan nasihat tentang persatuan dan kebersamaan, maka saya sungguh bersumpah di hadapan Tuhan yang telah menciptakan saya, di mana jiwa saya dan segenap umat manusia ada pada wujudnya, maka saya sungguh meyakini bahwa kondisi umat seperti inilah yang sungguh terjadi sebagaimana sebelum kedatangan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turun ajaran tauhid kepada mereka. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana kita telah pahami bahwa setiap agama bersama setiap kitab suci yang ada pada mereka itu telah memberikan kabar akan datangnya kondisi umat yang sedemikian rusak. Dan keadaan sungguh terjadi di setiap umat beragama kini telah membenarkan apa saja yang mereka nubuatkan. Dan sungguh telah disebutkan bahwa tatkala segala malapetaka dan kekisruhan seperti itu datang menyelimuti, maka akan datang sosok juru penyelamat yang akan menyelamatkan umatnya dari segenap malapetaka tersebut. Sebagaimana sosok Avatar yang akan datang pada akhir zaman ini, dalam umat Islam dianggap sebagai sosok yang akan datang untuk segenap umat manusia. Maka di dalam kitab suci Hindu yakni Bhagavad Gita, sebagaimana yang telah sampaikan di awal ceramah, maknanya adalah sebagai berikut. Wahai Arjuna, sebagaimana masa ini merupakan masa yang penuh dengan kerusakan yang terdapat di dalam umat beragama, dan mereka menjadi orang yang jauh dari agama, perilaku dan akhlak yang baik semakin dijauhi oleh umat beragama, dan malapetaka semakin banyak menyeliputi kondisi agama tersebut, maka yakinlah bahwa sosok Avatar akan datang kepadanya. Nah, ini ungkapan demikian juga terdapat di dalam kitab suci agama Kristen, bahwa pada masa malapetaka yang akan terjadi di akhir zaman ini pun akan diturunkan sosok yang akan meluruskan mereka. Maka di dalam kitab Malaikil tertulis bahwa lihatlah bahwa aku akan mengirimkan utusanku, ia akan datang meluruskan jalanku di hadapanku, dan dialah Tuhan yang sedang dicari, yakni yang merupakan keluarga para rasul, sehingga kalian sekalian akan sukacita. Ia akan datang tiba-tiba, dan lihatlah bahwa hal itu pasti akan terjadi karena ini adalah firman dari Tuhan. Nah, kemudian sesuai dengan sudut pandang agama Kristen bahwa Nabi Al-Masih Nasiri telah menubuatkan kedatangannya yang kedua kali di dalam ayat berikutnya. Lihatlah bahwa tempat kalian berdiri telah ditinggalkan sepi oleh pengikut kalian. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan kepada engkau bahwa mulai sejak saat ini kalian tidak akan melihat kekisruhan sebelum saya mengungkapkannya, dan mubaraklah mereka yang akan datang atas namaku. Ungkapan seperti halnya demikian itu terdapat juga di dalam kitab agama Sikh, yang artinya adalah kapan saja datang kekisruhan di dunia ini, maka pada saat itu di dunia ini akan lahir sosok Avatar yang datang dari Tuhan.
Kemudian di dalam kitab Gurbani dalam agama Sikh tertulis hal seperti demikian. Ungkapan seperti halnya di atas tadi. Di dalam agama Islam terdapat suatu kabar suka tentang akan datangnya suatu sosok Imam Mahdi di akhir zaman. Oleh karena itu, tatkala ayat Al-Quran suci ini turun kepada yang mulia Rasulullah SAW, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan pada suatu kaum lain dari antara mereka yang belum pernah bertemu dengan mereka, dan ia adalah Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Maka di sini para sahabat yang pada saat itu ada bersama yang mulia Baginda Rasulullah SAW bertanya tentang apakah yang dimaksud dengan akhirin. Maka yang mulia Rasulullah SAW mengangkat tangan berberkat beliau di atas pundak seorang sahabat beliau bernama Hajat Salman Farisi radhiyallahu anhu, seraya bersabda, laukanal iman inda suraya lanaluhu rijalun aw rajulun min haula'i. Sekiranya iman itu berada di bintang suraya, pastilah beberapa laki-laki atau seorang laki-laki dari kebangsaan orang ini dapat meraihnya kembali. Hadirin wadidat yang berbahagia, sesuai dengan yang terdapat di dalam ayat Al-Quran tadi, yang mulia Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pada akhir zaman ini akan datang sosok yang akan memberikan perubahan, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis di atas tadi, yakni akan datang sosok utusan dari kebangsaan Persia. Beliau SAW menambahkan, yusika man asa minkum ayyalqa Isa bin Maryam imamam mahdiyan. Akan datang dari antara kalian kelak sosok Isa ibnu Maryam yang akan tampil sebagai Imam Mahdi. Kemudian beliau bersabda lagi, wala mahdiya illa Isa ibnu Maryam. Tiada seorang pun sebagai Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Nah, dari hadis ini jelaslah bahwa Isa dan Mahdi itu adalah satu wujud yang sama dan tidak akan berbeda atau satu wujud dengan dua nama. Kemudian beliau tidak hanya bersabda hingga ini saja, bahkan berkenaan dengan kedatangannya disebutkan bahwa Imam Mahdi alaihissalam yang akan datang kelak adalah pada akhir abad ke-13 atau pada awal abad ke-14. Beliau SAW bersabda bahwa idza madat alfi wa mi'atani wa arba'una sanatan yab'asallahu mahdi. Apabila telah berlalu 1240 tahun, maka Allah akan membangkitkan Al-Mahdi alaihissalam akan datang. Hadirin wadidat yang berbahagia, di suatu masa silam, berdasarkan penelitian para ahli kitab suci, Bible atau ahli nujum, saat itu mereka telah menetapkan bahwa pada tahun 1868 akan merupakan tahun turunnya Nabi Isa. Sehingga pada saat itu mereka menantikannya dengan sangat gelisah
yakni mereka akan menyaksikan Al-Masih yang turun dari langit dengan jasad kasarnya. Akan tetapi penantian mereka itu berujung pada keputusasaan akibat belum datangnya wujud Al-Masih. Kemudian ada sebuah literatur agama Kristen yang berjudul 1000 Tahun Kerajaan Al-Masih, di mana di dalamnya disebutkan cara penghitungan Kristen yang telah diperbaharui oleh mereka, dan di dalamnya tercantum bahwa tahun 1873 merupakan tahun akan datangnya wujud Al-Masih yang kedua kalinya. Akan tetapi setelah waktu tersebut muncul, maka yang terjadi adalah keputusasaan di dalam diri mereka. Kemudian seorang penulis yang mengarang buku The Appointed Time yang mencantumkan di dalamnya bahwa seluruh perkiraan-perkiraan tadi sungguh salah, dan yang benar adalah bahwa wujud Al-Masih akan datang pada tahun 1898. Maka pada saat itu para penganut agama Kristen pun merasa senang dengan adanya pemberitaan ini. Akan tetapi tatkala tahun yang dimaksudkan tiba dan ternyata wujud Al-Masih tidak kunjung datang, pada akhirnya umat manusia pun kembali jatuh dalam keputusasaan. Nah, berkenaan dengan kejadian ini dijelaskan dengan ungkapan kalimat bahwa pada akhirnya pun masa kedatangan Al-Masih yang dijanjikan telah berlalu. Pada akhirnya, hingga masa ini pun para pendeta Kristen menjelaskan bahwa waktu kedatangan Al-Masih yang dijanjikan telah berlalu, dan bahkan mereka pun mengatakan bahwa Al-Masih yang dijanjikan itu tidak akan datang. Hadirin waladat yang berbahagia. Sementara itu, di sisi lain para pemuka agama Hindu sejak ratusan tahun silam terus bercakap demikian bahwa masa ini adalah masa akhir zaman yang dinubuatkan. Karena di masa ini tengah terjadi kekisruhan yang teramat sangat. Sementara bahtera dari agama ini tengah tergelincir, dan ribuan penganut agama tengah ada dalam kezaliman. Oleh karena itu, negeri Bharata kini tengah memerlukan kedatangan sosok Krishna yang telah dijanjikan dahulu kala. Karena sosok Krishna tersebut akan memperlihatkan ajarannya yang cemerlang dan akan menciptakan kedamaian dan keamanan di seluruh negeri Bharata ini. Setelah timbulnya berbagai macam kekisruhan, kezaliman, dan malapetaka di dalamnya. Nah, pada setiap tahunnya umat Hindu memperingati kelahiran sosok Krishna dan juga memanggil sosoknya untuk turut hadir, sebagaimana tertulis di dalam salah satu literatur Hindu oleh pencipta sosok Krishna. Mereka menuliskan di dalam syairnya bahwa negeri Bharata kini memanggil engkau, maka datanglah pada hari ini juga. Karena negeri ini kini tengah terpecah, maka datanglah pada hari ini juga. Karena tidak tahu kapan bendera agama ini akan jatuh secara tiba-tiba, tinggalkanlah segala kegiatan wahai Tuhan, dan turunkanlah wujudnya, karena negeri ini Bharata kini tengah ada di dalam kesedihan. Hadirin wahdat yang berbahagia, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pada abad ke-14 Hijrah atau pada permulaan abad ke-20 Masehi ini, seluruh penganut agama tengah menunggu masing-masing sosok pembaharu mereka yang telah dijanjikan di dalam literatur suci agama. Dan penantian ini sungguh ditunggu oleh para penganut agama di seluruh dunia, dengan menyatakan bahwa inilah sesungguhnya masa yang merupakan masa kedatangan sosok pembaharu yang dijanjikan itu. Nah, hal ini
dikarenakan bahwa seluruh tanda-tanda yang telah tertulis dan disebutkan oleh para pendahulu, mereka sungguh telah sempurna keadaan yang sungguh terjadi pada masa akhir zaman ini. Telah menarik karunia besar Allah Subhanahu wa taala dengan membangkitkan sosok pembaharu yang telah dijanjikan akan datang dengan tanda-tanda langit yang sangat luar biasa, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman kerajaan Israel dan Nabi Isa alaihissalam, hingga pada masa yang mulia Rasulullah SAW. Dan demikian pula kabar suka yang terdapat di dalam kitab Atarwaja Weda. Maka kini wujud tersebut tidak lain adalah yang ditunggu-tunggu. Jadi kelahiran wujud suci tersebut adalah pada tanggal 13 Februari tahun 1835 di Desa Kadian yang terdapat di Kecamatan Batala, Kabupaten Gurdaspur, Provinsi Punjab. Ia kemudian menyatakan kepada seluruh dunia dengan syairnya, "Akulah air ruhani yang turun dari langit tepat pada waktunya, dan akulah cahaya dari Tuhan yang dengan hari menjadi terang benderang." Kitab suci Al-Quran, kitab-kitab hadis, dan literatur keagamaan lainnya banyak menuturkan tentang kedatangan Al-Masih yang dijanjikan. Dan Hazrat Masih Maud Salam telah mengumumkan di atas tanah yang suci bahwa akulah sosok Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya tersebut. Beliau mengumumkan, "Sungguh aku adalah Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi yang dijanjikan." Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran ini, di mana sosok yang dijanjikan itu memang ditunggu-tunggu oleh setiap penganut agama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.